Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Negara yang demokratis, partisipasi masyarakat yang luas. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Iva Wayu Sumarmi dengan NIM 8605177338. Kali ini aku punya topik seru loh, yaitu tentang demokrasi. Sebenarnya apa sih demokrasi? Demokrasi dalam bahasa Yunani terdapat dua kata, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara umum, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan dari mereka. Pada penerapannya, demokrasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat dengan cara memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat. Dalam demokrasi berprinsip kedaulatan rakyat, rule of law, persamaan hak warga negara, pemilu yang bebas dan jujur, pemisahan kekuasaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta partisipasi rakyat. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, itu merupakan prinsip demokrasi berupa pemisahan kekuasaan. Pemilu pun diselenggarakan secara berkala, bebas, jujur, dan adil untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, yaitu pemilihan DPR dan anggota konstituante. Begitupun kesetaraan di mata hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, tanpa memandang suku, agama, gender, maupun status sosial. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan ide dengan bebas, selama tidak merugikan orang lain, bahkan melanggar hukum. Hal ini dapat ditemukan dalam bermedia sosial, sebab jangkauan yang lebih luas dan lebih bebas dalam berekspresi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, tanpa memandang ras, suku, maupun agama. Termasuk hak memilih dan dipilih. Semua memiliki kesetaraan hak yang sama. Berikut merupakan contoh penerapan demokrasi di Indonesia dalam bidang pemerintahan. Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat maupun pemimpin. Pada tingkat universitas pun tercermin aktivitas kampanye dan pemilu dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Dalam media sosial pun tak luput adanya rencana tentang e-voting, karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam berdemokrasi. Lalu, apa peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi di era teknologi dan globalisasi? Sebagai mahasiswa, berperan penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, terutama di era teknologi dan globalisasi.
Dengan memanfaatkan teknologi digital, dapat melakukan edukasi seperti menciptakan ruang baru dalam diskusi di media sosial dengan membahas isu-isu yang sedang terjadi. Sekian pembahasan topik demokrasi kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.